Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Katika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya mencoba untuk menganalisis berdasarkan ilmu Vedic Astrology tentang bagaimana Nusantara atau Indonesia di tahun 2023. Ini mungkin tidak akan resonate karena ini analisis saya. Setiap penganalisis Vedic mungkin akan berbeda-beda. Anggap saja ini hanyalah opini dari saya. Oke teman-teman? Tahun 2023, di awal Januari Saturnus akan transit dari houses keempat ke houses kelima. Sementara Mars berada di houses ke-8, transit ke houses ke-9, retrograde di houses ke-9, kemudian reinvention dan retrograde lagi di houses ke-8, kemudian transit lagi ke houses ke-9. Jadi Mars akan bolak-balik dari houses ke-8 ke houses ke-9. Dari Taurus ke Gemini. Saturnus berada di Aquarius. Januari 2023, Indonesia memasuki masa Sadesati, yaitu Small Panoti, sejak Januari 2023 sampai Maret 2025. Itu waktu yang tidak sebentar, teman-teman. Dan selama tahun 2023, Indonesia berada di Mahadasya Rahu, Antadasya Saturnus. Posisi Saturnus berada di houses kelima ini persis seperti tahun 1965 ketika gerakan G30S. Hanya bedanya ketika tahun 1965 G30S, Uranus berada di Leo, yaitu houses ke-11. Dan saat ini Uranus berada di Aries hingga tahun 2023. Aries adalah houses ke-7 dari Indonesia. Yang pertama, tahun 2023, pemerintahan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, khususnya Januari hingga April 2023. Aspekting dari Saturnus di houses kelima adalah houses ke-7. Di houses ke-7 ada Uranus dan Rahu. Aspekting juga ke houses keempat. Masalah ini kemungkinan tersimpan dan belum muncul ke permukaan. Masalah ini munculnya di tahun 2022. Dan akan muncul ke publik dan diketahui oleh masyarakat di tahun 2023, khususnya periode bulan Januari sampai April 2023. Indonesia akan menghadapi perselisihan atau pemutusan hubungan dengan beberapa negara lain. Kerusakan hubungan ini sebenarnya disebabkan oleh Mars yang berada di houses ke-8 dan di houses ke-9. Saat ini Indonesia dan beberapa negara sedang berusaha untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya dan juga dari peraturan-peraturan pemerintahan. Mars di houses ke-8 menggambarkan keadaan yang tidak sehat dari cara hidup. Jika dalam aspek pemerintahan maka ada situasi yang tidak sehat dari lingkup organ-organ pemerintahan di dalam satu kabinet. Mars saat ini berada di Taurus dan berada di houses ke-8, maka seperti yang kita rasakan saat ini, sampai nanti ke tahun 2023 di bulan April kita akan menghadapi masalah pangan, hasil-hasil pertanian. Masalah pangan ini akan sangat serius dan kenaikan harga pangan nantinya tidak akan turun lagi. Sama dengan kenaikan dari harga BBM. Kita tidak bisa mengharapkan harga BBM akan normal kembali seperti dulu. Begitu pula harga-harga dari bahan pangan. Kenaikan ini dipicu karena inflasi dari luar negeri yang akan berimbas ke Indonesia. Tetapi saya rasakan Indonesia akan cukup bertahan, walaupun penuh dengan perjuangan. Di dalam kabinet dan pemerintahan masih ada organ-organ yang sehat memperjuangkan dan mempertahankan dan membela hak-hak rakyat. Namun memang ada dilematik di dalam pemerintahan. Ada pihak-pihak yang berkuasa padahal tidak memiliki jabatan, sehingga terciptalah jaring laba-laba di dalam kabinet pemerintahan. Untuk melepaskan jaring laba-laba ini tidak mudah, teman-teman. Itu sudah dilakukan presiden kita sejak beliau menjabat. Jadi saya harapkan kepada teman-teman yang menonton video-video saya di bacaan-bacaan Vedic Astrology, kenaikan harga pangan, kenaikan BBM bukan karena pemerintah ingin menyusahkan rakyat, tetapi memang ini karena pengaruh dari Uranus di Aries. Ini globalisasi. Kita masuk ke peradaban baru, teman-teman. Transformasi kita di awal adalah dari bahan pangan, karena memang kita dikenal sebagai negara adidaya, negara yang kaya dengan pertanian dan lahan yang subur. Saturnus di houses kelima bisa membuat mosi ketidakpercayaan dari beberapa pihak terhadap pemerintahan.
Sun dan Venus berada di houses ke-10 Indonesia. Inilah yang saya katakan Indonesia cukup mampu dan cukup kuat untuk bertahan dari gejolak luar yang sebenarnya ini sudah menjadi ketakutan bagi pemerintah Indonesia. Kalau-kalau Indonesia akan terimbas lebih besar dari dampak perang dunia saat ini. Kenapa Indonesia bertahan? Karena Ketu berada di houses pertama Indonesia. Ketu adalah spiritualitas. Tanpa kita sadari, ada banyak doa-doa dari pemuka agama, para spiritualis, bahkan teman-teman ya, yang berdoa untuk bertahannya pemerintahan Indonesia, termasuk organ-organ di dalamnya. Hingga saat ini, walau bagaimanapun perang dunia di luar sana, kita masih bisa mendapatkan kebutuhan hidup kita untuk konsumsi sehari-hari, walaupun harganya naik, tetapi benda atau barangnya masih bisa untuk kita dapatkan. Di bulan Januari dan Februari, teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang, yaitu keuangan dana tunai. Tidak perlu banyak-banyak, tetapi cukuplah berhemat dari sekarang, karena Januari, Februari, Maret kita akan melewati masa sulit. Masa sulit ini sebenarnya tidak datang dari pemerintahan. Harga pangan ya naik, bahan bakar ya sudah naik. Shock isunya sudah kita rasakan di akhir tahun 2022. Tetapi ini problem yang berbeda, teman-teman. Saturnus di houses kelima bisa menyebabkan beberapa wilayah-wilayah negara Indonesia ini mengalami kerusuhan. Karena Saturnus aspektingnya di houses ketujuh. Jadi ada bentuk-bentuk protes atau demonstrasi terhadap pemerintahan nantinya bagi sebagian orang-orang yang tidak paham bahwa masalah ini bukan karena pemerintah yang menekan masyarakat, tetapi memang pengaruh dari dampak global. Tetapi bisa saja ini pergerakannya bukan murni, namun digerakkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan terhadap dunia perpolitikan. Mungkin akan terjadi kerusuhan di beberapa wilayah-wilayah negara Indonesia, bisa saja di beberapa pulau. Dan masalah ini sebenarnya bukan masalah yang muncul di tahun 2023, tetapi masalah yang sudah terjadi sejak 2022. Namun, ketika Jupiter masuk ke houses ketujuh Indonesia di tahun 2023 bulan April, maka energi Saturnus bisa dikurangi karena Jupiter mengawasi Rahu dan Uranus. Jupiter adalah energi pembimbing, energi leader, dan energinya lebih bersahabat untuk diterima, jadi tidak intimidasi seperti Saturnus. Ketika Jupiter masuk di houses ketujuh Indonesia, maka Jupiter akan mengawasi Rahu dan Uranus. Jupiter juga dilambangkan dengan energi maskulin. Jadi saya merasakan nantinya di bulan April 2023 akan ada kehadiran seorang laki-laki di tengah-tengah kerusuhan yang mengkondusifkan keadaan. Ketika Jupiter masuk ke houses ketujuh, maka aspektingnya ke houses ketiga, yaitu area komunikasi. Di houses ketiga ada angka 9, yaitu Sagittarius. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi nantinya akan selesai dengan negosiasi. Tahun 2023, Saturnus degree-nya cukup rendah. Artinya kekuatan pemerintahan tidak cukup kuat untuk melawan kehendak-kehendak dari tuntutan-tuntutan masyarakat dalam bentuk demonstrasi misalnya. Jadi yang menyebabkan teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk melewati paruh pertama tahun 2023 adalah kerusuhan-kerusuhan ini. Karena bisa saja karena kerusuhan-kerusuhan ini beberapa toko tutup, atau apabila teman-teman berada di wilayah yang terdampak kerusuhan ini, bisa saja terjadi boykot dari bahan pangan dari pihak-pihak produsen yang angkuh menyetok bahan pangan. Itu biasa terjadi apabila memang otak pebisnis lagi cari keuntungan dalam situasi seperti itu. Sebelum memasuki tahun 2023, saya sarankan kepada teman-teman carilah pekerjaan yang benar-benar kuat hingga minimal 1 tahun ke depan. Dan bagi teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan, tidak baik untuk memutus pekerjaan ataupun berpindah saat ini. Lebih baik fokus di pekerjaan, tekuni, dan pertahankan pekerjaan teman-teman saat ini. Kecuali pemutusan dikarenakan oleh pihak perusahaan teman-teman. Bisnis apa sih, pekerjaan apa sih yang akan lancar benefitnya ataupun keuntungannya di tahun 2023? Jupiter berada di Aries. Aries adalah elemen api. Dan berada di area houses ketujuh, di relationship, partnership, dan kemitraan. Bisnis yang terjalin dengan kemitraan akan berjalan lancar di tahun 2023. Jupiter adalah lambang dari pertanian karena elemen tanah. Pertanian juga adalah usaha ataupun bisnis yang sangat-sangat menguntungkan di tahun 2023. Tetapi saya sarankan apabila teman-teman menekuni bidang pertanian,
Jangan ikut-ikutan seperti produsen-produsen angkuh ya. Pikirkan juga bahwa yang membeli adalah rakyat negara sendiri. Tahun 2023 juga akan banyak terjadi masalah anak-anak remaja, pergaulan bebas anak-anak yang masih sangat remaja, dan masalah pendidikan. Di bulan Oktober, Rahu akan transit, Rahu dan Ketu ini transitnya bersamaan dan pergerakannya itu mundur. Jika saat ini Rahu berada di houses ke-7, Ketu berada di houses pertama, maka di bulan Oktober, Rahu dan Ketu akan transit, Rahu ke houses ke-6, dan Ketu ke houses ke-12. Ketu di houses ke-12 ini menggambarkan situasi yang sangat-sangat tidak baik. Apalagi Rahu di houses ke-6 bersama dengan Neptunus. Beruntungnya, Neptunus bisa mengawasi pergerakan Rahu di houses ke-6. Karena kalau Rahu sendirian, bisa banyak energi ambisi, obsesi dari Rahu yang semena-mena. Jadi energi Rahu ini kalau sudah berada di satu houses dan sendirian, tidak ada planet lain yang mengawasi, energinya seperti jaring laba-laba yang memperluas wilayah kekuasaannya. Maka dalam satu aspek itu akan sangat-sangat rusuh dikacaukan oleh Rahu. Nah, ketika Rahu berada di houses ke-6 ini terkait tentang buruh, pekerja, karyawan kecil, masyarakat golongan menengah ke bawah. Rahu muncul di houses ke-6 di antara golongan-golongan itu. Maka ini akan memunculkan sifat dan sikap nekat, keberanian, sehingga bisa memunculkan perselisihan antara faham spiritual dan faham duniawi. Akan ada juga beberapa kabar yang akan kita dapatkan nantinya terkait dengan konflik keagamaan di tahun 2023. Terjadi juga demonstrasi besar-besaran dari buruh atau pekerja-pekerja karyawan kecil. Ini semua karena anggapan, pola pikir, dan mindset yang menganggap bahwa ini semua akibat perbuatan pemerintah. Tetapi, satu sisi ini semua karena ada pergerakan politik yang pertama, dan yang kedua, karena ketidaktahuan dari masyarakat itu sendiri. Karena ditandai dengan Uranus yang berada di houses ke-7. Uranus ini energinya tidak bisa kita prediksi dan dampaknya sangat besar, globalisasi. Jadi bukan karena perbuatan dalam lingkup pemerintahan. Indonesia bukan ada apa-apanya dari energi Rahu dan Uranus. Uranus ini bisa menggerakkan kerusuhan satu dunia. Contohnya terjadi perang dunia, ini karena pengaruh dari Uranus. Dan apalagi kita memang menghadapi peradaban baru. Sehingga kita tidak bisa menolak perubahan walaupun seberapa keras kita menentang aturan-aturan pemerintahan nantinya. Konflik antar spiritualis dan juga saintis akan terjadi juga di tahun 2023. Sebenarnya konflik ini kalau difahami, ini menurut cara berpikir saya ya. Ketika terjadi konfrontasi, perdebatan, suasananya memang memanas. Tetapi tujuannya adalah menyatukan visi dan visi, bukan? Maksud saya visi dan misi ya. Ketika terjadi konflik kan masing-masing akan mengungkapkan cara pahamnya dan cara pandangnya. Maka ketika semuanya terbuka, akan menemukan satu titik pemahaman untuk suatu perubahan ke depannya. Dan Uranus memang akan mendorong Indonesia ini terhadap suatu perubahan besar nantinya ke depannya. Selain itu, di tahun 2023, pekerjaan yang menguntungkan juga adalah pekerjaan yang terkait dengan bisnis, terkait dengan negara asing. Jadi kalau teman-teman punya koneksi di negara asing, bisa berhasil dan menguntungkan di tahun 2023. Misalnya kita dari Indonesia menjadi produsen makanan, produsen susu. Tidak perlu dalam jumlah yang besar, tetapi bisa dalam jumlah yang kecil, tetapi bisa menguntungkan. Saat ini juga pemerintah sedang kelimpungan ya terhadap rencana-rencana, strategi, dan susunan-susunan tatanan peradaban baru, mulai dari pendidikan, perdagangan, komunikasi, dan ini justru yang paling urgent. Jadi di tahun 2023, investasi bahan pangan atau bahan pertanian juga akan menguntungkan. Akhir Desember ini emas akan turun. Dan memang seperti biasa, setiap tahun emas di akhir tahun pasti akan turun. Nantinya di awal tahun akan naik kembali. Jadi buat teman-teman yang memang menyukai investasi logam mulia, sudah bisa nantinya ditaksir sekitar bulan November ataupun Desember. Tetapi kalau belinya dikit sih untungnya tidak seberapa, karena nilai emas itu kan akan menguntungkan kalau disimpan bertahun-tahun. Namun kalau dibeli November dan Desember, jual di bulan Januari, keuntungannya habis-habis di ongkos ya. Kecerdasan intelektualitas akan sangat dibutuhkan di tahun 2023. Seseorang yang memiliki keahlian khusus akan
mendapatkan keuntungan besar karena keahliannya, keilmuannya, atau jasanya akan banyak dibutuhkan. Misalnya analisis ekonomi, analisis pangan, dan juga bagi teman-teman yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, negosiasi, itu sangat bagus dikembangkan di tahun 2023. Kemampuan berbahasa asing juga akan sangat menguntungkan. Spiritualis juga akan sangat dibutuhkan di tahun 2023. Konsultan, psikolog, psikiater, dan tetapi saya rasakan ini tidak akan bermasalah di penerbangan atau domestik. Tiket pesawat mungkin akan naik, tetapi tidak akan menghalangi perjalanan domestik teman-teman semuanya. Atau perjalanan internasional juga, karena di Houses ke-9 mengatur tentang perjalanan domestik dan internasional. Kemungkinan ini juga akan ada dampak di kepulangan warga-warga negara asing di negara Indonesia kembali ke negaranya. Ini bisa terjadi sejak bulan April 2023. Karena di bulan April 2023, multiple conjunction terjadi di Houses ke-7 Indonesia. Ini adalah puncak saya rasakan dari situasi yang terjadi di tahun 2022. Ketika Ketu berada di Houses ke-12, aspecting Rahu di Houses ke-6, ini bisa menyebabkan kehilangan harta, kehilangan uang. Jadi hati-hati investasi di tahun 2023. Lebih baik bekerja dengan menggunakan keahlian dan kemampuan daripada mengandalkan investasi. Tidak seperti tahun sebelumnya, 2023 justru investasi yang namanya Bitcoin dan lain-lain itu tidak akan favorit lagi. Karena itu berada di Houses ke-12 akan ada banyak kerugian. Banyak orang-orang investor trading yang miskin mendadak karena kehilangan uang. Kalau dilihat dari aspecting Rahu di Houses ke-6, ini ada kaitannya peran dari luar negeri yang memang dengan cara seperti itu mengambil alih dana investor-investor, para trader. Jadi hati-hati buat para trader di tahun 2023 sejak bulan April. 2023 yang dibutuhkan adalah skill, kemampuan dari intelektualitas, keahlian, keilmuan. Kalaupun berbisnis ataupun usaha, maka bisnis perjalanan juga akan sangat menguntungkan. Apakah kamu memiliki jasa akomodasi traveler? Ini juga akan membangkitkan bisnis pariwisata Indonesia. Jadi saya rasakan kerusuhan yang terjadi nantinya di tahun 2023 tidak akan mempengaruhi peningkatan devisa negara Indonesia. Masih banyak warga negara asing yang tertarik untuk masuk ke Indonesia. Justru di tahun 2023 sejak bulan April khususnya, kemungkinan tidak ada batasan dan larangan-larangan lagi dalam penerbangan dan juga ekspor-impor. Jadi persiapan-persiapan yang saya katakan tadi memasuki tahun 2023 tentunya tidak berlaku juga untuk sebagian masing-masing pribadi dari kita. Karena masing-masing memiliki jalan rezeki masing-masing. Jadi walaupun kondisi negara Indonesia nantinya mengalami paling buruknya kekacauan, tentunya ada pihak-pihak yang akan mendapatkan benefit ataupun keuntungan ataupun rezeki pada saat itu. Jadi tidak perlu pesimis untuk hal-hal yang akan terjadi di tahun 2023 ya teman-teman. Tetaplah optimis. Hal-hal yang saya sampaikan cukup menjadi tambahan informasi saja. Semoga kita semuanya dapat melewatinya dengan baik-baik saja, penuh rezeki dan penuh keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jika ada informasi tambahan nantinya akan saya buat video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.